Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tentang bandwidth management. Nanti akan disimulasikan di GNS3 dan menggunakan PC ber-OS Windows XP dengan sebagai medianya. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama mengetahui macam-macam QoE di Mikrotik. Yang kedua, mengimplementasikan simpel QoE di Mikrotik untuk percobaan. Langkah pertama, di sini sudah tersedia skema jaringan yang akan kita simulasikan nanti. Yang pertama ada server dengan IP 172.130.30.2/24. Kemudian router di Ethernet 1 ada IP 172.30.30.1 yang akan digunakan sebagai gateway server agar bisa terhubung ke jaringan di bawah router ini. Kemudian ada 192.168.1.1 yang digunakan 3 komputer admin, finance, dan manager sebagai gateway untuk terhubung ke jaringan. Kemudian ada switch. Di bawah switch ada komputer admin dengan IP 192.168.1.2/24, komputer finance dengan IP 192.168.1.3/24, kemudian komputer manager dengan IP 192.168.1.4/24. Baiklah, untuk studi kasusnya yaitu sebuah perusahaan memiliki 3 PC yaitu admin, finance, dan manager. Agar bandwidth tidak dimonopoli oleh user tertentu, maka perusahaan tersebut membuat pengaturan bandwidth pada router mereka dengan skenario semua user mendapatkan bandwidth 128/128 kilobit per second, kecuali untuk manager mendapatkan bandwidth 512/512 kilobit per second. Untuk langkah percobaannya yaitu yang pertama kita buat skema jaringan seperti gambar di atas menggunakan GNS3 dengan ketentuan server menggunakan OS Windows XP atau Windows 7 atau Windows 10 dan sudah terpasang web server SAM. Kemudian klien menggunakan Windows XP, klien dan server berbeda network, dan klien dapat mengakses server melalui router. Jadi kita beralih ke GNS3-nya. Di sini kita membuat skema jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Yang pertama ada server, kemudian ada router, ada switch, ada komputer admin, finance, dan manager. Untuk selanjutnya yaitu kita buat folder download di root web server dan isi dengan sebuah file. Jadi kita beralih ke server, kita buat folder download di root web servernya di SAM, kemudian htdocs, kita buat folder download di sini dan saya isi dengan file setup dari WinRAR. Kemudian langkah selanjutnya yaitu buat QoE di Mikrotik. Di sini ada 2 QoE, yang pertama manager, kemudian QoE all. QoE manager dengan target address-nya langsung ke PC manager yaitu IP 192.168.1.4. Kemudian di QoE all untuk target address-nya di 192.168.1.0/24. Untuk kecepatan masing-masing QoE yaitu di QoE all ada max limit 128 kilobit per second. Target downloadnya juga sama, max limit 128 kilobit per second. Untuk di manager, uploadnya max limit 512 kilobit per second, kemudian target downloadnya 512
kilobit per second. Baiklah, kita menuju ke server. Sebelumnya kita harus setting IP address di tiap-tiap PC dengan di network, kemudian properties, di sini untuk PC server kita isi IP 172.30.30.2, subnet masknya 255.255.0.0, dan gateway-nya kita isi dengan 172.30.30.1. Dan demikian pula di komputer admin, finance, dan manager. Baiklah, kita menuju ke router. Agar bisa terhubung antar dua network, yaitu di network server dan PC client tadi, kita jangan lupa masukkan address di routernya, yaitu 172.30.30.1 untuk interface Ethernet 1, kemudian 192.168.1.1 di interface Ethernet 2. Setelah itu kita buat GUI di sini. Yang pertama ada GUI manager. Kita kasih nama GUI manager dengan target address 192.168.1.4. Kemudian max limit uploadnya 512 kilobit per second. Max limit target downloadnya 512 kilobit per second. Kemudian yang selanjutnya yaitu GUI all. Ini untuk semua user, yaitu 192.168.1.0 targetnya. Kemudian max limit uploadnya 128 kilobit per second. Target downloadnya 128 kilobit per second. Selanjutnya yaitu kita akses di PC masing-masing PC dengan mengakses web server dengan alamat http 172.30.30.2/download, lalu amati kecepatan download masing-masing PC tersebut. Baiklah, kita pertama beralih ke PC admin. Di sini kita akses web servernya dengan alamat 172.30.30.2/download. Di sini kita coba download file WinRAR.exe ini. Kita save file. Nah, kita lihat kecepatannya, yaitu di sini masih 14 kilobyte per second. Jadi kenapa kok nggak sampai 128 kilobit? Karena beda satuan yang digunakan di user, yaitu menggunakan satuan bit. Kalau di Windows XP di Mozilla ini kita menggunakan satuan kilobyte per second. Kemudian kita coba di komputer finance. Kita coba download filenya, kemudian kita save. Untuk kecepatannya juga hampir sama seperti yang di komputer admin, yaitu sekitar 14 sampai 15 kilobyte per second. Jadi akibat tadi ada GUI-nya di router, jadi kecepatan yang diberikan di PC admin sama finance juga dibatasi. Terakhir kita mencoba di komputer manager. Ini harusnya kecepatannya lebih cepat, bandwidth-nya lebih besar daripada dua PC yang tadi. Di sini untuk kecepatannya sekitar 60-an kilobyte per second. Jadi sudah
hampir 5 sampai 6 kali lipat dari kecepatan yang di PC admin sama finance. Karena bandwidth yang diberikan ke komputer manager juga lebih besar. Kita coba rubah rutan GUI di MikroTik seperti gambar di bawah ini, lalu lakukan download kembali seperti langkah nomor 4. Kita beralih ke PC server. Di sini kita masukkan max limitnya 512, kemudian juga 512. Kita oke, jadi urutannya sudah berbeda seperti tadi. Kemudian kita coba download di finance. Untuk kecepatan juga tidak beda jauh dengan yang tadi, sekitar 13, 14 sampai 15 kilobyte per second. Kemudian kita coba di PC admin. Untuk kecepatannya juga sekitar 12, 13 kilobyte per second. Tidak beda jauh seperti yang tadi. Kemudian kita beralih ke manager. Kecepatan juga berawal dari 13, 12, 14. Jadi karena tadi prioritasnya diturunkan, di manajer dari kecepatannya juga menurun. Baiklah, mungkin itu saja praktikum pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.